Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Mas Askin Official. Pada video kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman informasi yang bermanfaat, tentunya masih sekitar ruqyah syariah dan dunia gaib tentunya. Oke. Tapi sebelumnya teman-teman, saya ingatkan kembali untuk subscribe yang belum subscribe dan tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya ya teman-teman. Kemudian like, komen, dan share ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan informasi ini. Baik, di sini saya akan membahas tentang ruqyah syariah dan ketentuan-ketentuan syar'inya ya. Yang pertama, saya akan membahas apakah syarat-syarat ruqyah syariah. Di sini saya akan menukilkan perkataan dari ulama. Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Abdul Wahab menjelaskan, Imam As-Suyuti mengatakan, ulama telah sepakat bahwa ruqyah itu dibolehkan ketika telah terpenuhi 3 syarat ya teman-teman. Ingat ya, 3 syarat. Yang pertama, yang digunakan ruqyah adalah kalamullah, yaitu ayat-ayat Al-Quran atau nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, menggunakan bahasa Arab atau bahasa apa saja yang bisa dipahami maknanya. Yang ketiga, meyakini bahwa bukan ruqyah itu sendiri yang memiliki pengaruh, tetapi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempengaruhi dari bacaan ruqyah tersebut. Diambil dari Tafsir Al-Aziz Al-Hamid, Syarah Kitab At-Tauhid, halaman 167. Ibnu Hajar juga menjelaskan ya teman, ulama telah sepakat mengenai kebolehan ruqyah ketika telah terpenuhi 3 syarat tersebut dalam Fathul Bari halaman 206 ya. Saya bertanya kepada Dr. Ibrahim bin Muhammad Al-Buraikon rahimahullah tentang bacaan ruqyah tersebut. Beliau membolehkannya berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Tunjukkan kepadaku ruqyah kalian. Syekh Abu Al-Bara Usama bin Yasin Al-Ma'ani, ruqyah syariah sebagai panduan syarak dan batasan-batasannya. Kemudian kriteria ruqyah syar'i secara lebih detail dijelaskan berikut ini teman-teman. 1. Bacaan ruqyah dengan menggunakan ayat Al-Quran, doa yang syar'i atau yang tidak bertentangan dengan doa yang dituntunkan ya. Yang kedua, menggunakan bahasa Arab kecuali jika tidak mampu menggunakannya. Terus yang ketiga, tidak tergantung pada ruqyah karena ruqyah hanyalah sebab yang dapat berpengaruh atau tidak. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat ya, isi ruqyah jelas maknanya, tidak boleh samar ya, seperti mantra-mantra dukun ya. Yang kelima, tidak mengandung doa atau permintaan kepada selain Allah, semisal kepada jin dan setan ya. Yang keenam, tidak mengandung ungkapan yang diharamkan seperti celaan ya. Kemudian yang ketujuh, tidak menyarankan orang yang diruqyah mesti dalam kondisi yang aneh seperti harus dalam keadaan junub, harus berada di kuburan, atau mesti dalam keadaan bernajis ya. Ini dalam Fatwa Ulama fi Ilajus Syihr wal Mas wal Ain wal Jan, halaman 310 ya. Kriteria-kriteria di atas menunjukkan bagaimana kita dapat menilai praktek ruqyah dibenarkan atau tidak ya teman-teman.
Jika si dukun menggunakan mantra-mantra yang tidak jelas maknanya, menggunakan doa yang tidak dipahami, atau yang menyembuhkan dengan jalan memindahkan penyakit yang diderita ke hewan misalnya, atau ke buah kelapa seperti yang itu ya, yang sedang viral ya, tukang drama, maka jelas jika kita katakan praktek dukun tersebut bermasalah ya. Lebih bermasalah lagi jika di dalamnya menggunakan jampi-jampi yang mengandung kesyirikan ya teman-teman, meminta tolong kepada jin atau meminta agar kita menyembelih hewan tertentu untuk jin. Dan seperti ini jelas kesyirikan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mantra-mantra, jimat-jimat dan pelet adalah syirik. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad. Ini ya, perhatikan lagi teman-teman. Syarat bagi pasien yang diruqyah. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai pasien ya teman-teman. Syarat ini tujuannya tidak lain untuk mempermudah proses penyembuhan dan membantu tindakan terapi dengan Al-Quranul Karim dengan cara yang sahih dan benar. Di antara syarat itu adalah yang pertama, pasien harus bertobat kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah dengan beristighfar ya. Yang kedua, menyandarkan semua urusannya kepada Allah Ta'ala. Terapi hanyalah sebab atau sarana yang mengantarkan pada kesembuhannya dengan izin Allah Ta'ala. Kemudian syarat yang ketiga, iman yang kuat dan keyakinannya yang penuh kepada Allah Ta'ala dan penyembuhan dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim ya. Yang keempat, pasien harus bersabar menjalani penyakit yang diderita, tidak berkeluh kesah. Dia harus banyak-banyak memuji Allah Ta'ala dan berdoa kepadanya agar dia menyembuhkan dirinya dari penyakit yang diderita dan menolongnya untuk mengalahkan setan yang ada di tubuhnya ya teman-teman. Syarat yang kelima, sesudah Allah menyembuhkannya, dia harus meneguhkan imannya serta menjaga salat dan ibadahnya. Dengan semua itu diharapkan tidak membuka kesempatan bagi jin atau setan untuk merasuki dirinya untuk kedua kalinya. Syarat yang keenam, untuk kaum wanita mereka harus tetap mengenakan hijab dan pakaian Islam, baik ketika menjalani terapi maupun sesudah terapi, karena tabaruj atau membuka aurat dan mempertontonkan kecantikan kepada orang lain akan membuka pintu-pintu syaitan ya. Perhatikan ini ya baik teman-teman, pasien-pasien ruqyah yang wanita ya. Yang ketujuh, pasien baik pria maupun wanita haruslah senantiasa menjaga bahwa hubungan antara dia dengan terapis tidak boleh melampaui batas sebagai terapi Qur'ani, sehingga tidak memberi kesempatan masuknya fitnah setan untuk merusak mereka berdua maupun terapi yang sedang dilakukan. Ini yang harus dijaga teman-teman ya, baik terapis juga pasiennya. Jangan membuka celah setan ya. Setan itu sangat halus tipuan-tipuannya, langkah-langkahnya. Lanjut yang ke-8, sepanjang masa terapi dan sesudahnya pasien harus melazimi atau membiasakan berzikir, terutama zikir pagi dan petang, dan membaca Al-Quran serta memaksa dirinya untuk itu sejak awal kalinya walaupun itu terasa berat baginya. Syarat yang ke-9, memperbanyak doa permohonan kepada Allah agar dia menyembuhkannya, diiringi dengan banyak mengucapkan salawat atas Nabi Muhammad SAW. Kira-kira sampai itu dulu ya teman-teman ya, syarat yang harus ditempuh oleh pasien ya. Untuk video berikutnya akan saya lanjutkan lagi membahas masalah ini ya teman-teman ya, masalah kaidah-kaidah ruqyah.
Kira-kira itu saja dari saya. Untuk belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel saya ini, Mas Askin Official. Kemudian like, komen, dan share ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, itu dulu ya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.